Sesungguhnya Allah memberi aku ilmu. Ikutilah aku, wahai ayahku. Jangan ikuti setan. Aku takut engkau akan ditimpa azab. Bencikah kau pada Tuhan-Tuhanku Ibrahim? Diam. Kalau tidak, kau akan aku rajam. Pergilah, tinggalkan aku. Selamat berpisah, ayah. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan dan hidayah untukmu. Nabi Ibrahim terus memohonkan ampunan Allah untuk Azar, sampai kemudian jelas baginya bahwa Azar tidak mau beriman dan terus memusuhi Allah. Allah melarang memohonkan ampunan bagi orang-orang kafir. Setelah terbukti tidak ada yang beriman di antara kaumnya selain Lut, keponakan beliau dan sanak sepupu beliau yang menjadi istri beliau, Nabi Ibrahim hijrah meninggalkan kampung halamannya di Irak. Atas perintah Allah, beliau menuju Palestina atau Syam bersama istri dan keluarga Lut. Di Palestina, Nabi Ibrahim terus berdakwah kepada penduduk setempat. Sambutan penduduk Palestina terhadap dakwah beliau kurang bagus. Akhirnya muncul paceklik dan wabah penyakit di sana. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut berpisah. Nabi Lut dan keluarganya menuju Sadum di Syam, sedangkan Nabi Ibrahim bersama dengan Bunda Sarah menuju Mesir. Saat itu, Mesir diperintah oleh sang raja yang zalim, yang menikahi wanita-wanita cantik untuk dijadikan selir-selirnya. Tidak peduli wanita itu bersuami atau tidak. Bila wanita itu bersuami, maka suaminya akan dibunuh. Raja Mesir bermaksud buruk pada Bunda Sarah yang cantik. Maka Nabi Ibrahim berbohong bahwa beliau adalah saudara Sarah, supaya tidak dibunuh oleh raja. Allah menghalangi niat jahat sang raja. Raja mengembalikan Bunda Sarah kepada Nabi Ibrahim dan memberi hadiah seorang pelayan untuk Bunda Sarah. Pelayan istana itu seorang kulit hitam yang santun dan bernama Hajar. Nabi Ibrahim tinggal beberapa lama di Mesir. Dimanapun, Nabi Ibrahim selalu mendakwahkan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bumi Mesir ternyata juga bukan tempat yang baik untuk perkembangan dakwah. Maka Allah memerintahkan untuk hijrah kembali ke Palestina. Sekian puluh tahun berkeluarga, Nabi Ibrahim belum dikaruniai anak. Meskipun tak henti-henti beliau berdoa, memohon keturunan. Menyadari dirinya ternyata mandul dan semakin tua, Bunda Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar, pelayan mereka yang solehah dan setia. Dari perkawinan Nabi Ibrahim dan Bunda Hajar, lahirlah Ismail. Kebahagiaan Nabi Ibrahim dan Ibunda Hajar ternyata membuat tidak nyaman pikiran Bunda Sarah. Teringat akan dirinya yang mandul membuat pilu hati beliau. Nabi Ibrahim menyadari dan memahami situasi ini. Allah memerintahkan beliau menempatkan Ismail dan ibunya terpisah dengan Bunda Sarah. Suatu hari, Nabi Ibrahim menyuruh Bunda Hajar untuk berkemas-kemas. Mereka akan mengadakan perjalanan jauh. Ismail yang masih menyusu pada ibunya tentu dibawa pulang. Mereka melintasi rute yang panjang dan akhirnya sampailah ke suatu tempat yang sangat gersang. Tidak ada pohon-pohonan tempat bernaung, udaranya pun panas. Yang ada hanyalah hamparan pasir dan bukit-bukit berbatu. Nabi Ibrahim turun dari kendaraannya, kemudian menurunkan istri dan anaknya. Tanpa berkata apa-apa, beberapa saat kemudian beliau beranjak dan pergi meninggalkan keluarganya. Ibunda
Hajar yang melihat keanehan ini segera berteriak memanggil, Ibrahim, kalian kemana? Kenapa kau biarkan kami sendirian di sini? Tapi Ibrahim tidak menjawab, hanya menunduk terus berjalan. Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Iya. Kalau begitu aku yakin Allah tidak akan membiarkan kami. Ibunda Hajar begitu sabar dan ridho pada keputusan Allah. Nabi Ibrahim sebenarnya tidak tega meninggalkan keluarganya di tempat terpencil dan gersang itu. Tetapi keyakinan akan kebenaran Allah dan kemurahan Allah menjadikan beliau mematuhi perintah yang sulit ini. Dengan berlinang air mata, beliau berdoa sebelum kembali ke Palestina. Tuhanku, aku telah menempatkan keluargaku di tempat gersang ini, di dekat rumahmu, Ka'bah. Mudah-mudahan mereka menegakkan sholat dan jadikanlah hati manusia senang kepada mereka, dan berikanlah mereka rezeki buah-buahan supaya mereka bersyukur. Kurang lebih 10 tahun kemudian, sekitar Ka'bah sudah menjadi tempat yang ramai berkat munculnya sumber air Zam-Zam. Banyak orang bermukim di sana. Ibunda Hajar dan Ismail sangat dihormati oleh penduduk karena mereka dianggap pemilik sumber air itu. Ismail tumbuh menjadi anak yang tampan, santun, dan sabar. Suatu ketika, Nabi Ibrahim mengunjungi keluarganya di Mekah. Setelah beberapa lama tinggal di sana, suatu malam beliau bermimpi menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim termangu-mangu memikirkan mimpinya. Wahyu dari Allah atau godaan syaitan. 2 malam berikutnya, mimpi yang sama terulang. Maka pagi harinya, setelah mimpi yang ketiga, beliau yakin ini perintah Allah yang harus dilaksanakan walaupun terasa sangat berat di hati. Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan keluarganya tentang mimpi itu. Anakku, aku melihat dalam mimpi, aku menyembelihmu. Pikirkan, apa pendapatmu? Ismail sangat memahami bahwa ayahnya adalah Nabi Allah. Mimpi para nabi adalah wahyu ilahi. Dengan mantap dia menjawab, Ayah, laksanakan perintah Allah. Insya Allah, aku akan sabar menerimanya. bertambah rasa syukur Nabi Ibrahim, bertambah kecintaan kepada anaknya, bertambah mantap pula hati beliau melaksanakan perintah yang sulit itu. Berangkatlah Nabi Ibrahim dan Ismail menuju Mina, tempat penyembelihan. Sepanjang jalan, iblis menggoda mereka agar mengurungkan dan pengorbanan Ismail. Ibrahim, dasar ayah tidak punya perasaan. Anak sendiri mau disembelih. Ingat, kau berdoa puluhan tahun meminta anak. Allah sudah memberimu anak yang soleh. Sekarang kau mau sembelih, ha? Nabi Ibrahim mengambil kerikil-kerikil dan melempari iblis. Beliau tidak bergeming dengan godaan-godaan itu. Hatinya dipenuhi keyakinan yang mantap kepada Allah. Begitu pula Ismail. Sampai di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim memberikan Ismail, bersiap mengayunkan golok yang tajam ke leher anaknya. Lalu Allah berfirman, Hai Ibrahim, engkau telah menaati perintahku. Ini adalah perintah yang sulit. Aku memberi balasan orang-orang yang berbuat baik. Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Itulah yang kemudian disembelih sebagai kurban, sedangkan Ismail tidak jadi disembelih. Peristiwa ketika Ibunda Hajar ditinggalkan sendirian bersama Ismail ketika masih bayi dan pengorbanan Ismail diabadikan dalam rangkaian ibadah haji kita. Peristiwa penting lain antara Nabi Ibrahim dan Ismail adalah ketika Allah memerintahkan mereka meninggikan bangunan Ka'bah
Pondasi Ka'bah sudah ada sebelum masa Nabi Ibrahim. Beliau dan Ismail hanyalah meninggikan temboknya. Ka'bah itu kemudian menjadi pusat ibadah sholat dan haji. Ketika tembok sudah tinggi, Nabi Ibrahim kesulitan membuatnya lebih tinggi lagi di atas jangkauan tangannya. Maka beliau menjadikan sebuah batu sebagai pijakan kakinya. Pada batu pijakan itu membekas tapak kaki Nabi Ibrahim dan dinamakan Makom Ibrahim yang bisa disaksikan sampai saat ini. Ketika Ka'bah sudah jadi, Nabi Ibrahim berdoa untuk beliau dan Ismail dan anak keturunan mereka berdua, antara lain supaya diangkat Rasul dari keturunan mereka. Diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah adalah jawaban atas doa Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ismail. Suatu ketika, Nabi Ibrahim sedang berada di Palestina bersama ibunda Sarah. Datanglah tamu asing, 3 orang laki-laki tampan yang tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meminta ibunda Sarah memasak sapi panggang untuk menjamu tamu-tamu itu. Nabi Ibrahim memang sangat menghormati tamu. Setelah hidangan siap, Nabi Ibrahim mempersilahkan tamu-tamunya makan, tetapi para tamu itu sama sekali tidak menyentuh hidangan yang lezat itu. Timbul rasa takut dalam hati Nabi Ibrahim. Jangan takut, kami adalah malaikat utusan Allah. Kami tidak makan dan tidak minum. Kami membawa berita gembira. Allah akan mengaruniai kalian seorang anak yang sangat cerdas, yang mempunyai pengetahuan sangat dalam. Mendengar itu, ibunda Sarah memekik kegirangan. Hah? Benarkah? Padahal aku seorang perempuan tua yang mandul. Adakah tugas kalian yang lain, wahai para malaikat? Sebenarnya kami diutus untuk menurunkan hukuman bagi penduduk Syadum karena mereka keterlaluan. Tapi di sana ada Lut dan orang-orang beriman. Siksa ini hanya mengenai orang-orang yang durhaka. Lut, keluarga serta pengikutnya akan selamat, kecuali seorang istrinya yang jahat. Dia turut binasa. Nabi Ibrahim dikaruniai keturunan di masa tuanya. Beliau sendiri dikaruniai umur panjang. Dari keturunan Nabi Ismail, kelak akan lahir Nabi Muhammad. Sedangkan dari keturunan Nabi Ishak, lahir Nabi-Nabi Bani Israel. Semua Nabi yang ada dalam Al-Quran setelah Nabi Ibrahim adalah keturunan beliau. Maka Nabi Ibrahim disebut juga bapak para nabi. Nabi Ibrahim disebut juga sebagai bapak tauhid yang pertama mengajarkan bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam. Para nabi sebelumnya hanya mengajarkan sebatas Tuhan suatu kaum. Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah, artinya kekasih Allah. Banyak keteladanan yang diajarkan Nabi Ibrahim, yaitu teladan dalam menghormati tamu, menjadi seorang yang hadir yang mengikuti kebenaran, selalu patuh pada perintah Allah, pemberani sekaligus pendamping kepada orang tua dan manusia umumnya. Banyak kemiripan ajaran Nabi Ibrahim dengan Islam. Dari peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad bercerita bahwa sosok Nabi yang paling mirip dengan beliau adalah Nabi Ibrahim. Sudah selesai. Sudah selesai ditulis ya.